Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Anak-anak, pada hari ini kita bertemu lagi walaupun tidak secara langsung, namun melalui media laptop. Itu tidak masalah. Yang penting kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak, pada hari ini kita akan memulai pelajaran PPKN bab 1 semester 1 atau semester ganjil. Adapun pokok bahasan bab 1 semester 1 ini adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Sedangkan tujuannya adalah agar kalian bisa memahami sekaligus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Bisa dimulai? Siapkan dulu catatan dan alat tulisnya. Sudah siap? Oke, sip. Mari kita ikuti pelajaran PPKN kelas 9 semester 1 bab 1. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mari kita ikuti. Itu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan menghadapi berbagai masalah karena ada upaya untuk mengganti Pancasila. Selain itu, juga terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Berbagai ancaman yang terjadi pada awal kemerdekaan, antara lain 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 Maret 1948, dipimpin oleh Musso. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, diawali dengan berdirinya Negara Islam Indonesia, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. 3. Negara Islam Indonesia berdiri pada tanggal 7 Agustus 1945. Tujuannya mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Keempat, pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Semokil. Selanjutnya, Republik Maluku Selatan atau RMS yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta yang dipimpin oleh Sapruddin Prawira Negara dan Vence Sumual. Selain itu, ada Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terdapat beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup dengan TAP MPR nomor 20/1963. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama tahun 1955. Presiden membentuk MPR beranggotakan DPR GR, utusan daerah, dan golongan. Pada masa Orde Baru, Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Hal ini berakibat terhadap perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila.
Sedangkan pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara mengalami berbagai tantangan. Tantangannya bukan berupa pemberontakan, melainkan adanya keinginan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. B. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi bahwa nilai Pancasila menjadi landasan pokok dalam penyelenggaraan negara. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan karena Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ciri-ciri ideologi terbuka adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya sendiri. Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi setiap waktu. C. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masing-masing sila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Gimana Nana? Sudah mengerti penjelasan tentang Pancasila dilihat dari kedudukan dan fungsinya tadi? Perlu kalian ketahui bahwa penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Kalau kita simpulkan bahwa sampai saat ini Pancasila itu masih ada yang berusaha untuk menggantikannya dengan ideologi lain. Karena itulah kita wajib hukumnya untuk mempelajari, memahami, kemudian mempertahankan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya, mengerti ya? Oke, supaya kalian tidak lupa, maka akan saya beri tugas di rumah untuk menjawab pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi pelajaran tadi. Tugas itu nanti bisa kalian lihat di Google Form ya. Nanti dilihat di Google Form. Apa tugasnya itu? Buka di sana. Nanti kalian bisa menemukan tugas PPKN yang pertama di semester pertama bab 1. Itu ya. Saya kira itu pelajaran bab 1 semester 1 di tahun ajaran 2020-2021 itu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan jangan pergi kemana-mana.